mempersembahkan sandiwara radio Babat Tanah Leluhur. Kita buat siang, sebaiknya kau mati saja. Ikat kaki anak itu dan gantung di tiang itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini bermula dari sebuah kerajaan kecil di kaki Gunung Ciremai di daerah Pasundan, tepatnya di Karangsedana, yang akhirnya berkembang terus sampai kebangkitan Mataram Hindu di Jawa Dwipa. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asdi Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Api Berkobar di Karangsedana. Naskah disusun oleh Hisar Sponsen, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Ari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh Bahar Mario sebagai Raden Setakling, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, Eli Ermawati sebagai Dewi Antinghulan, dibantu oleh Wenda, Surya, Weni, Herman, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada akhir abad ke-7, tidak jauh dari perbatasan kerajaan Mataram Hindu dan Galuh Pakuan, tepatnya di lereng Gunung Ciremai, berdirilah kerajaan kecil bernama Karangsedana. Karangsedana semula adalah sebuah negeri yang subur dan makmur. Akibat musim kemarau yang berkepanjangan, timbullah masa paceklik yang hebat. Kekeringan melanda seluruh bagian dari kerajaan Karangsedana. Huru-hara dan segala macam tindak kejahatan terjadi di mana-mana. Jangan bawa kambing itu. Lepaskan, lepaskan Tuan. Biarlah kami. Ayo ambil. Kau jangan milik kami satu-satunya. Untuk penghidupan dirimu saja kau sudah tidak sanggup. Masih ingin memelihara hewan segala. Bawa seluruh benda berharga mereka. Ayo. Kami satu-satunya ini, Tuan. Lepaskanlah. Wanita tua sial. Bumi Karangsedana sudah tidak mampu lagi memberi makan padamu. Sebaiknya lah mati saja. Ayo. Demikianlah hampir di berbagai tempat dan di berbagai sudut kerajaan Karangsedana tidak luput dari huru-hara dan berbagai macam tindak kejahatan. Pihak kerajaan hampir dapat dikatakan tidak mampu menanggulangi tindak kejahatan yang telah mewabah hampir ke seluruh pelosok negeri. Itu ada seekor kelinci. Aku harus yang lebih dahulu mendapatkan dari Kakang Seta dan Kakang Saka. Diam ya manis ya. Kau sebentar lagi akan membuat pahala besar karena menolong kami yang sedang lapar. Jika mati, kau kelak akan masuk ke nirwana. Tenang ya, tenang. Aku yang akan lebih dahulu mendapatkannya. Gadis lincah yang nampak periang itu setelah berhasil menangkap buruannya, melenting, melompat tinggi dan berputar di udara. Kakang Saka, Kakang Seta, aku berhasil mengalahkan kalian. Aku lebih dahulu berhasil menangkap kelinci ini. Kakang Seta, Kakang Saka, di mana
Aku di sini, Wulan. Kakang Seta, aku menang. Aku berhasil. Bantu aku menguliti mencek ini, Wulan. Kenapa kau bengong saja? Ayo bantu kami. Aku akan menyiapkan perapiannya. Kalian curang. Bagaimana kalian dapat mengetahui bahwa di sekitar sini ada hewan seperti itu dengan waktu secepat itu? Pasti kalian telah menyiapkan kambing kecil itu. Kau ini benar-benar lucu, Adik Wulan. Bagaimana mungkin kami dapat menyiapkan hewan seperti ini? Sedangkan usul mengadakan lomba menangkap buruan untuk makan dari engkau sendiri. Iya, tapi bagaimana kalian bisa mendapatkan hewan itu dengan cepat? Adik Saka, ya. Ceritakanlah bagaimana kita bisa mendapatkan ini dengan cepat. Adik Wulan, ketika kami melihat kau melenting melompat ke sana dan kemari, kami hanya mengeterapkan aji 4 arah pembeda gerak. 4 arah pembeda gerak? Ya, bukankah dengan aji itu kita dapat mendengar desir angin di segala arah, maupun gerak hewan kecil pun di segala arah? Kakang curang. Kakang mempergunakan ajian untuk memenangkan lomba ini. Adik Wulan, kau pun melompat ke sana kemari dengan kidang mangprung. Apakah kidang mangprung yang hebat itu bukan aji yang sakti? Sudahlah, Adik Wulan. Lepaskan saja kelinci itu. Mari, bakarlah sendiri bagianmu ini. Baiklah. Beberapa saat kemudian, gadis lincah yang dipanggil dengan sebutan Wulan itu sudah kembali tertawa ceria, riang, melupakan semua kekesalan akibat kekalahannya dalam lomba mencari buruan. Akan tetapi, siapakah mereka sesungguhnya? Mereka adalah 3 remaja dari kelompok Ning Sewu yang berjumlah 4 orang. Raden Setakeling adalah orang pertama dari kelompok Ning Sewu. Ia adalah seorang remaja yang telah mapan dalam bersikap, cerdik dan ulet. Umurnya 27 tahun. Sedangkan orang kedua, Dampu Awu, seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, kasar, pemarah, akan tetapi berjiwa bersih dan jujur. Saka Palwaguna, berwajah tampan, romantis, berusia 23 tahun. Sedangkan Anting Wulan adalah orang terakhir dari kelompok Ning Sewu, gadis lincah periang, akan tetapi mempunyai sikap manja terutama kepada ketiga kakaknya. Dan mereka berempat adalah murid Yang Resi Wanayasa dari Padepokan Guha Larang. Kakang, agaknya kita menjumpai kelinci-kelinci gemuk. Bukan hanya kelinci gemuk, tapi agaknya mereka adalah kelinci-kelinci bodoh yang tidak mengenal gelagat. Lihat saja, mereka masih nampak tidak menyadari bahaya. Ya, aku sangat berminat dengan daging panggang itu, Kakang. Bagaimana dengan Kakang? Kakang Ampal pasti lebih berminat dengan kelinci putih bersih pemakan daging panggang itu. Diam kalian! Bodoh kalian semua! Apakah kalian tidak melihat sikap mereka yang sedikit pun tidak memandang kita? Mereka benar-benar telah menghina kalian! Cepat! Beri hajaran pada mereka! Baik, Kakang. Hup! Ayo, tambah lagi, Adik Wulan. Kenapa kau berhenti? Biasanya kau makan sangat banyak. Tidak seperti ini. Bagaimana aku bisa berselera, Kakang Seta, jika dikerumuni anjing-anjing buduk seperti ini? Kurang ajar! Ayo! Beri hajaran mereka cepat! Gadis liar, kau bicara apa tadi? Cepatlah kau berlutut dan mintalah ampun pada Kakang Ampal dan pada kami semua. Barulah kami akan mengampunimu. Kakang, Iya. aku jijik sekali dengan anjing buduk ini. Biasanya anjing paling takut dengan api, Adik Wulan. Iya, Kakang benar. Tolong, Kakang. Lucu sekali, Kakang. Ternyata anjing buduk itu bisa menghiburmu, Kakang. Tolong. Ini, kuhadiahkan tulang-tulang untukmu. Kurang ajar, ku cincang kau perempuan siluman. Ya.
anak buah perampok yang telah dipermainkan habis-habisan oleh Anting Wulan menjadi semakin kalap. Ia segera mencabut goloknya dan tanpa rasa kasihan dan ragu, diayunkannya goloknya siap untuk membelah gadis di hadapannya. Akan tetapi, kali ini manusia-manusia kasar ini kena batunya. Gadis yang dihadapinya dengan tenang menyambar ranting kecil dan dikibaskannya pada sisi golok yang menyambarnya. Iblis, setan. Dia adalah gadis iblis, Kakang. Mundur kau. Agaknya negeri ini benar-benar sudah parah. Ini rombongan ke-11 dari korban-korban kita. Adi Wulan, jangan menurunkan tangan maut pada mereka. Ingat pesan Eyang Resi. Kita hanya diminta untuk mengamankan, membantu menciptakan keamanan di Karang Sedana ini. Kurang ajar. Kalian benar-benar terlalu memandang rendah padaku. Aku Ampal Saragi, bukanlah anak kemarin sore seperti yang kalian duga. Terimalah ini. Awas Adi Wulan. Ampal Saragi, pimpinan para begundal pengacau yang menjadi berang itu, menyentak kerikil-kerikil kecil dekat kakinya dengan kekuatan dalamnya. Cukup baik seranganmu, Ampal. Kau ingin mengajak main tendang-tendangan batu? Boleh. Ayo. Anting Wulan, gadis lincah dan juga amat nakal itu, membalasnya dengan serangan-serangan kerikil yang beruntun. Akan tetapi, Ampal Saragi lawannya tampak hanya berdiri tegak menanti datangnya serangan itu dengan membuka dadanya. Seranganmu benar-benar membuat aku geli, ha? Ayo, maju, ha? Ajak kawan-kawanmu yang lain. Jangan kau tertawa dulu, anjing bodoh. Aku belum mulai. Wulan, mundurlah. Biarlah sekarang aku yang melayaninya. Biarlah, Kakang. Aku masih bisa mengendalikan diriku. Ayo, seranglah aku, anjing bodoh. Gadis kecil, mengapa kau tidak dengar nasihat kawanmu itu? Mundurlah segera sebelum kulit tubuhmu rusak dalam pertempuran ini. Tahukah kau, siapakah yang dikhawatirkan kakakku? Justru adalah kau sendiri. Kakang, aku hanya minta izin untuk mencabuti jenggotnya saja. Tapi tentu saja setelah mematahkan kedua tangannya, Kakang. Wulan, jangan bunuh orang itu. Agaknya jurus yang dibukanya ini berbahaya sekali. Ya, aku harus berhati-hati. Anting Wulan, si gadis manis yang merupakan orang keempat dari kelompok Ning Sewu, membuka jurus kincir metu, salah satu jurus andalan dari Padepokan Guha Larang, ciptaan dari Eyang Resi Wanayasa. Tubuh Anting Wulan bagaikan kapas ringannya berputar cepat, dan perlahan-lahan putaran tubuh tersebut mendekat ke arah Ampal Saragi yang kini juga telah bersiaga penuh. Dan tanpa diketahui oleh lawannya, dengan kecepatan hampir tak dapat diperhitungkan, Anting Wulan membuka serangan dari dalam putaran itu. Luar biasa ilmu gadis ini. Dalam putaran cepat tubuhnya, gerak dan tenaganya menjadi semakin berlipat ganda. Apa yang harus kulakukan padanya? Ayo, seranglah aku, anjing bodoh. Atau aku yang akan menutup seranganku ini. Kurang ajar. Belah tubuhmu, iblis betina. Dengan membabi buta, Ampal menyerang bayang-bayang lawannya. Golok diayunkan sekenanya kemana ia melihat putaran dari tubuh lawannya. Akan tetapi, serangannya hanyalah mengenai angin saja. Cukup, anjing bodoh. Sekarang terimalah seranganku ini. Cukup. Cukup Wulan. Nah, bagaimana? Apa ada yang masih penasaran? Dengarlah. Kami adalah kelompok Ning Sewu. Kali ini, kami hanya memberi peringatan pada kalian.
Tapi lain kali jika kalian masih saja bertindak liar, mengganggu ketentraman umum, kami akan datang untuk mencabut nyawa kalian. Mengerti kalian? Mengerti, Tuan. Nah, tinggalkanlah tempat ini. Bawalah pemimpinmu itu, dan kemudian bubarkanlah kelompok kalian. Dan kau Ampal Saragi, kaulah yang paling bertanggung jawab jika kulihat masih ada anak buahmu yang melakukan tindak kejahatan. Jadikanlah pelajaran patahnya kedua lenganmu itu. Nah, tinggalkanlah tempat ini. Wulan, Eyang Resi berpesan khusus untukmu. Ingatkah kau? Iya, Kakang. Aku tidak boleh menurunkan tangan jahat pada para penjahat sekalipun. Karena kita harus mengusahakan agar tidak timbul dendam dari musuh yang kita kalahkan. Bagus, Adik Wulan. Akan tetapi, pelajaran tetap harus diberikan pada manusia bejat tadi, Kakang. Agar mereka menjadi kapok. Betul, Adik Wulan. Akan tetapi harus diingat, kita bukan segolongan dengan mereka. Jika kita juga mudah menurunkan tangan maut sekalipun pada mereka, rasanya kita pun hampir tak berbeda dengan mereka. Iya, aku tentu saja kalah karena kalian berdua. Sedangkan aku sendiri. Coba nanti jika ada Kakang Dampu Awuk, dia pasti membenarkan sikapku. Ingat, Wulan, semua tindak kita tidak lepas dari nama Padepokan Gua Larang dan nama Eyang Resi. Sudahlah, Kakang Seta. Kita kembali ke Banyuanyar. Kakang Dampu sudah terlalu lama menunggu kita. Ya, kau benar, Adik Saka. Ayolah, Wulan, kita kembali. Ayo, kita pergunakan Kidang Mamprung agar Dampu Awuk tidak terlalu lama menunggu kita. Ayo, Kakang, kita berlomba ke Banyuanyar. Hup! Bagaikan bayangan setan, ketiga remaja itu berkelebat cepat, berlari menuju ke arah timur Banyuanyar. Langkah yang terayun cepat itu seakan melayang tidak menyentuh bumi. Bahkan rumpun-rumpun dan semak yang dijadikan pijakannya pun hampir tak bergoyang di jejakinya. Inilah Kidang Mamprung, ilmu lari cepat khas Padepokan Gua Larang. Kakang Seta, Adik Wulan di sebelah sana. Lihat. Oh ya, sesuatu telah terjadi. Ayo, kita lihat. Ada apa? Apa yang terjadi? Kakang, lihat itu. Mayat-mayat ditutupi kain. Oh, apa yang baru saja terjadi di sini? Menurut gadis itu, dia bersama keluarganya sedang mengadakan perjalanan ke kota raja. Tapi di sini beberapa saat yang lalu datang sekelompok orang yang menambahkan diri mereka Ning Sewu. Ning Sewu? Wulan. Ya, mereka menamakan dirinya pendekar Ning Sewu. Mereka minta seluruh barang yang dibawa oleh korban karena tidak diberikan. Jadi mayat-mayat itu? Ya, kecuali anak gadisnya. Seluruh rombongan itu dibunuh oleh Ning Sewu, yang sesungguhnya adalah perampok bejat. Anjing keparat! Anting Wulan tersentak, tak dapat mengendalikan emosinya. Tangannya segera terayun, hendak memukul orang yang menghina dan memaki Ning Sewu. Nah, para pendengar sekalian, apa sesungguhnya yang melatar belakangi kisah pembunuhan ini? Dan apakah para pendekar dari Gua Larang itu dapat mencuci bersih fitnah yang mengotori nama besar dari Ning Sewu? Anjing bodoh! Kecuali kakos! Membunuh kau! Tahan, Adik Wulan. Kendalikan emosimu. Jangan mengacaukan suasana. Maafkan adik kami. Ia memang terlalu emosional melihat keadaan seperti ini. Ya, benar. Kekejaman yang dibuat kelompok liar itu membuat ia menjadi lupa diri dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Kakak, aku... Kau diamlah. Istirahatlah di situ. Tapi kenapa anak itu menjadi marah? Justru ketika kami mengatakan rombongan ini dibunuh oleh Ning Sewu perampok bejat. Kurang ajar! Wulan! Sudahlah, Mamang. Janganlah salahkan dia lagi. Dia justru akan menjadi semakin tersinggung dengan sikapmu itu. Kakang, katakan saja pada mereka. Siapakah kita sesungguhnya? Peristiwa ini tidak dapat didiamkan saja, Kakang. Bukankah gadis itu dapat menjadikan saksinya? Wulan, aku kakangmu. Minta dengan sangat agar kau tidak berbicara dulu saat ini. Permisi, Mamang. Saya akan bicara dengan anak gadis itu.
apakah kau melihat wajah dari orang-orang yang membunuh ayahmu? Saya tidak dapat melihat wajah mereka. Mereka mengenakan penutup wajah. Sekarang apa yang akan kau lakukan dan kemanakah tujuanmu? Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Sanak keluarga, apakah kau masih punya? Di kota raja, tempat tujuan kami pergi, saya mempunyai seorang paman. Kalau begitu, kita kuburkan saja mayat keluargamu ini. Dan nanti aku bersama kawan-kawanku akan mengantarkan menemui mamangmu. Tunggu dulu. Siapa kalian ini sesungguhnya? Sekarang kami justru menjadi curiga pada kalian. Ya, kami adalah 3 orang sahabat yang sedang mengadakan perjalanan Dharma Wisata. Tidak. Kami tidak percaya pada kalian. Sikap kalian, terutama sikap teman wanita kalian itu, tidak dapat menyembunyikan kekotoran niat kalian. Jadi, kalian segera saja tinggalkan tempat ini sebelum kami menangkap kalian dan menyerahkan pada kepala desa ini. Pergi saja kalian, biar kami yang ngurusi wanita ini. Pergi. Ketika para penduduk di sekitar tempat kejadian mulai menjadi beringas, Anting Wulan pun tidak dapat mengendalikan diri lagi. Akan tetapi, karena ia memang mempunyai perasaan segan pada Raden Setakeling, kakak seperguruannya yang tertua, ia mencari cara pelampiasan yang lain. Pohon besar di mana ia bersandar menjadi korban pelampiasannya patah dibuatnya. Dan para penduduk yang semula beringas pada mereka seketika berubah sikapnya, dan kini mereka tak ubahnya bagaikan cacing kepanasan. Kawan-kawan dan mamang-mamang sekalian, marilah kita kuburkan saja mayat ini segera. Apakah kalian bersedia membantu kami melakukan tugas mulia ini? Kami bersedia. Bagus jika demikian. Mari segera saja. Kita kuburkan. Segera setelah mayat-mayat keluarga saudagar itu dikuburkan, 3 remaja kelompok Ning Sewu bersama dengan gadis dari keluarga korban berpamitan dengan para penduduk. Dan beberapa saat kemudian, mereka pun telah berada dalam perjalanan menuju desa Banyu Anyar untuk menjemput Dampu Awuk, saudara mereka. Kakang, kenapa Kakang tidak menjelaskan duduk persoalannya? Siapa kita sesungguhnya? Dan siapa kelompok orang yang membunuh satu keluarga tadi? Tuan, siapakah Tuan sesungguhnya? Ya, seperti yang dikatakan Kakang Setakeling, kami adalah 3 orang sahabat yang sedang melakukan perjalanan. Tapi saya telah merepotkan Tuan dan kawan-kawan Tuan. Tidak adik, tidak sama sekali. Bolehkah kami tahu siapa nama adik? Intan Pandini. Oh, Intan Pandini. Adik Intan Pandini, tidak perlu menjadi ragu pada kami bertiga. Percayalah, kami akan menolongmu menyelesaikan dendam keluargamu. Pembunuh itu akan kami temukan. Terima kasih Tuan, terima kasih. Saya percaya Tuan akan dapat melakukannya. Saya telah melihat apa yang dapat dilakukan oleh kawan Tuan itu. Oh ya, dia itu adalah adik kami termuda, namanya Anting Wulan. Dan itu adalah Kakang Setakeling. Ayolah, kita segera lanjutkan perjalanan kita. Maaf Tuan, apakah arah perjalanan kita tidak salah? Kota Raja berada di selatan kita, tapi kita sekarang menuju ke arah timur. Kita akan pergi ke Banyu Anyar dahulu. Wulan? Ya, kita akan pergi ke Banyu Anyar dulu. Mari.
kalian ini terlalu. Meninggalkan aku sendirian sejak kemarin. Apakah di Banyu Anyar ini tidak terjadi sesuatu sehingga kau justru yang menjadi resah, Awuk? Itulah, kalian pasti enak-enakan bermain-main dengan perampok-perampok, sedangkan aku kesepian di sini. Oh ya Intan, ini adalah Dampu Awuk adikku. Perilakunya memang agak kasar, tapi hatinya sangat baik. Baginya, penjahat adalah musuhnya nomor 1. Kakang, siapakah gadis hijau itu? Adik Awuk, ini adalah Intan Pandini. Kedua orang tuanya dibunuh oleh para perampok. Dibunuh oleh kelompok Ning Sewu. Apa? Ning Sewu? Hah, Hanting Wulan. Kau bilang apa? Adesaka, apa yang telah terjadi? Tanyakan saja pada gadis itu. Kakang Seta, ceritakanlah segera. Jangan membuat aku menjadi kebingungan dan kalap. Katakanlah segera, Kakang. Baiklah, duduklah adik Awuk. Intan, dengarlah cerita kami. Keluarga Intan Pandini dibunuh oleh sekelompok orang bercadar yang mengaku diri mereka adalah kelompok Ning Sewu. Berkecil busuk. Siapakah mereka, Kakang Seta? Ketika kami datang, peristiwa itu sudah beberapa saat terjadinya. Tapi percayalah, mereka akan terus mengulangi tindakan mereka. Dengan demikian, kita justru akan lebih mudah menyelidikinya. Kurang ajar. Aku pasti akan mematahkan leher manusia busuk itu, sekalipun Eyang Resi menghalangiku. Awuk, sadarlah akan ucapanmu. Intan, ketahuilah, kami berempat adalah kelompok yang dikenal dengan nama Ning Sewu. Iya, perampok pembunuh orang tuamu adalah orang-orang yang sengaja hendak memfitnah dan merusak nama baik kami. Kami turun dari perguruan kami adalah justru untuk mengamankan Karang Sedana dari huru-hara dan kekacauan yang terjadi. Akan tetapi, rupanya mereka yang menjadi dendam dengan kami berusaha merusak nama baik kami. Kakang, lalu apa yang akan Kakang lakukan dengan gadis ini? Mengantarkannya ke sanaknya di kota raja. Nah, oleh karena itulah rencana untuk esok hari kita rubah sedikit. Aku dan Anting Wulan tetap akan ke kota raja. Akan tetapi akan melalui daerah barat, hutan-hutan di kaki Gunung Ciremai yang belum pernah kita rampah. Dan kau, Awuk, bersama dengan Kakang Musaka, mengantarkan Intang langsung ke rumah orang tuanya. Kakang Seta, mengapa tidak kita saja yang mengantarkan Intan ke kota raja? Atau kita bersama-sama ke kota raja melalui hutan di kaki Gunung Ciremai? Ada apa, Wulan? Kenapa kau tiba-tiba takut pergi bersamaku melalui hutan di kaki Gunung Ciremai? Bukan begitu, Kakang. Kurasa Kakang sebagai orang tertua di antara kita dan juga orang yang paling bertanggung jawab dalam kelompok Ning Sewu adalah yang paling tepat untuk menyerahkan pada keluarga gadis ini. Kukira masalahnya tidaklah menjadi seperti itu, Dik Wulan. Adik Dampu Awuk maupun adik Saka mampu dan pantas untuk melakukan tugas itu. Nah, istirahatlah kalian. Apakah sebenarnya yang sedang terjadi pada diriku? Aku tiba-tiba saja menjadi gelisah dan ketakutan melihat Kakang Saka berdekatan dengan Intan Pandini. Jagat Dewa Batara, apakah aku mencintai Kakang Saka, saudara seperguruanku yang telah saling menganggap sebagai saudara-saudara? Oh, Dewata, apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar ingin memiliki Kakang Saka. Adik Wulan, apakah kau yang berada di sana? Kakang Saka. Adik Wulan, sedang apa kau di luar sini? Di dalam bilik. Udara panas sekali, Kakang. Hari sudah jauh malam. Beristirahatlah. Mataku rasanya benar-benar tidak dapat dipejamkan, Kakang. Kakang tidur sajalah. Sebentar aku masuk ke dalam. Adik Wulan, apakah kau masih saja memikirkan orang tuamu? Tidak, Kakang. Atau barangkali peristiwa siang tadi? Atau hatimu masih terguncang akibat ulah perampok yang merusak nama baik kita? Entahlah, Kakang. Kakang. Ya. Kasihan sekali ya gadis itu. Pandini maksudmu? Iya, Intan Pandini. Gadis semanis itu harus merasakan penderitaan yang berat dalam masa-masa remajanya. Iya. Kasihan sekali Pandini. Kakang. Iya. Kau
kau mencintainya? Hah? Siapa? Intan Pandini. Apakah kau mencintainya, Kakang? Mencintainya? Entahlah, aku tidak mengerti. Yang pasti, aku tertarik padanya. Kasihan dan... entahlah, tapi kenapa kau tanyakan itu? Ya, tentu saja. Karena aku melihat sikap Kakang yang manis padanya. Ayolah, kita masuk saja, Kakang. Ayolah. Kakak, aku menyayangimu. Aku mencintaimu, Kakang Saka. Duh, junjunganku kami suara. Apa yang harus hamba lakukan agar Kakang Saka mengetahui isi hatiku dan mau menerima penyerahan jiwaku? Oh, Dewa Batara, tolonglah hamba-hamba. Keesokan harinya, kelompok Ning Sewu bersiap-siap untuk melakukan perjalanan melaksanakan tugas mereka. Dharma bakti pada setiap yang memerlukan pertolongan, sebagaimana menjadi keharusan tugas seorang pendekar. Adik Saka. Iya. Sampaikan salamku dan salam adik Wulan pada keluarga Intan. Akan saya sampaikan, Kakang. Dan jangan lupa, tunggu kami di sebelah timur istana Karangsedana selepas senja. Walaupun mungkin aku terlibat dengan berbagai persoalan, aku akan mengusahakan tiba tepat pada waktunya. Mari Wulan, pergunakan saja ilmu Kidang Mangprung agar kita tidak terlambat. Baik-baiklah di jalan, Kakang Saka. Terima kasih, Wulan. Kenapa kau tidak memberi pesan padaku, Adik Wulan? Kau jangan membuatku iri. Iya, baik-baiklah, Kakang Dampu. Aku pergi. Kakang Awuk, ayo kita berangkat. Mari Pandini. Walaupun kita hanya mempergunakan gerobak kuda ini, pasti kita akan tiba lebih dulu. Iya, lereng dan kaki Ciremai pasti menyimpan rintangan yang cukup berat. Hutan itu merupakan tempat yang aman untuk persembunyian perampok-perampok. Iya. Demikianlah, 4 remaja dari kelompok Ning Sewu memecah kelompoknya menjadi 2. Akan tetapi, tujuan mereka tetap sama, yaitu kota raja Karangsedana. Sekarang, marilah kita ikuti perjalanan dari Raden Setakeling dan Anting Wulan yang mencoba untuk menyelidiki hutan di sekitar kaki Gunung Ciremai. Wulan, tahan larimu. Ada apa, Kakang? Kenapa kita berhenti? Kita telah tiba di perbatasan kawasan yang kita tuju. Sebaiknya kita berjalan saja secara wajar sebagaimana orang-orang biasa. Bukankah kita akan memancing mereka keluar? Baiklah, Kakang. Kakang, bayangan matahari sudah jauh lewat di atas kepala kita. Waktu makan siang, Kakang. Baiklah. Di sana di Ulan, di pinggir sungai sana. Ayo. Desa terdekat yang akan kita jumpai masih jauh sekali. Hematlah sedikit bekal kita. Aku mengerti, Kakang Seta. Perutku pun sudah terisi penuh. Bukan aku melarangmu makan daging kering yang nikmat itu. Tapi aku tak ingin jika kau sampai makan buah-buahan karena lapar atau bahkan daun-daun muda. Aku mengerti. Dalam suasana kemarau yang panjang, kekeringan terjadi di mana-mana. Aneh sekali sungai ini masih menyimpan cukup banyak air. Kakang, mengapa para penduduk di sekitar sini tidak memanfaatkan air ini ya, Kakang? Aliran sungai kecil ini menuju ke arah tengah hutan dan keluar di seberang sana. Wulan, awas. Ada yang datang. Iya, aku telah mendengarnya, Kakang. Hei, siapa kalian? Ayo, tangkap 2 orang itu. Tunggu. Tangkap. Apa salah kami? Mengapa kalian ingin menangkap kami?
Kalian telah memasuki daerah terlarang. Daerah kekuasaan kami tanpa izin. Hei, ke dalam kota raja kami masuk tanpa diharuskan meminta izin. Kenapa ke dalam hutan kami diharuskan minta izin segala? Ke dalam kota raja memang kalian dapat sesuka hati, tapi di sini, hei, tangkap mereka! Kalian benar-benar ingin mencari mati. Kakang Badul, agaknya mereka ini adalah mata-mata dari kota raja. Diam kau, Karbo! Ayo tangkap mereka cepat! Ayo tangkap! Ayo! Rombongan laki-laki kasar yang berjumlah 6 orang itu segera mengepung dan kemudian perlahan-lahan melangkah maju untuk mempersempit kepungan mereka. Dan beberapa saat kemudian, tanpa diberi komando lagi, mereka pun bagaikan babi kelaparan menerjang ke arah Anting dan Raden Setakeling. Karbo dungu, gentong nasi. Sekali gebrakan saja, kalian berenam dibuat jatuh. Ayo, bangun cincang mereka. Ayo, ayo. Hei, Juli, kemari kau. Yang lain cincang mereka. Baik, Kang. Kau kembali ke markas. Beritahu Kakang Lobalangen, ada orang datang. Baik, Kang. Cepat pergi. Hei, kalian cepat serang. Bunuh. Anting, tahan begundal yang lari ke dalam hutan sana. Di sini biar aku yang ngurus. Siap. Hei, Baik, Kakang. kurang ajar. Mau kemana kau perempuan dia? Kau yang mau kemana? Tenang-tenang saja di sini bersama aku. Hei kalian, bantu aku. Tunggu. Mau kemana kau? Mau memanggil bala bantuan? Perempuan iblis, kubunuh kau. Ayo, bangun. Serang aku lagi. Ampun Tuan Putri, jangan bunuh saya. Ampun. Aku akan mengampuni jiwamu jika kau katakan terus terang di mana sarang kalian. Tidak jauh dari sini, Tuan Putri. Tuan Putri dapat mengikuti sungai kecil itu. Bagus. Jika kau berbohong, aku tidak akan mengampuni jiwamu. Hei, berapa banyak kawan-kawanmu di sana? Dengar, totokanku itu membuat kau tidak berdaya untuk beberapa jam. Nyawamu yang menjadi taruhannya. Jika kau sampai berbohong, ayo, katakan yang sesungguhnya. Sarang kamu dan jumlahnya kawan-kawanmu. Betul sekali. Sarang kami ada di sana, di ujung sungai kecil itu, Tuan Putri. Dan kawan-kawan kami banyak sekali. Banyak sekali. Berapa jumlah mereka? Awas, aku akan membunuhmu jika kau sampai membohongi aku. Sekitar 6.000 orang. Gila. Jangan bicara ngawur. Kau bunuh kau. Jangan, ampun Tuan Putri. Saya berkata sesungguhnya. Baiklah. Akan kubuktikan kata-katamu. Jika sampai kau bohong, kau segera akan merasakan akibatnya. Bagaimana, Anting? Kakang Seta? Kakang, ayo, ikutilah aku segera. Hendak kemana kita? Dari orang itu, aku mendapat keterangan bahwa di dalam sana ada 6.000 orang kawannya. 6.000? Kau yakin dia tidak berbohong? Agaknya orang bodoh itu dapat dipercaya, Kakang. Ya, aneh memang. Agaknya jika benar, ini sudah bukan kelompok pengacau biasa. Benar, Wulan. Untuk mengumpulkan orang sebanyak itu bukanlah hal yang mudah. Awas, Wulan. Hati-hati. Mungkin mereka menempatkan penjaga lagi di sekitar sini. Kita pergunakan saja aji 4 arah pembeda gerak agar lebih aman. Baik, Kakang. Kemudian sepasang remaja perkasa dari kelompok Ning Sewu nampak berkonsentrasi. Kedua tangannya menutupi telinganya. 4 arah pembeda gerak adalah sebuah aji pendengaran sakti. Keunikan dari aji ini ialah justru tidak mempergunakan telinga untuk alat pendengarannya. Kekuatan getaran sakti dari batin mereka membuat seluruh saraf di bagian tubuh mereka
menjadi sedemikian pekanya sehingga mampu mendengar dan membedakan gerak maupun desir angin di 4 arah. Kakang, sayup-sayup, aku mendengar suara banyak orang berlatih jauh di sana. Kau benar. Dan beberapa puluh meter dari sini, ada 2 orang penjaga di atas pohon. Ayo kita selesaikan mereka, Kakang. Itu mereka. Biar aku yang menyelesaikannya. Hati-hati, pohon itu tinggi, Wulan. Jangan kau membuat kedua orang itu jatuh. Beres, Kakang. Hiup! Nah, tenang-tenanglah kalian di sini. Beberapa jam lagi, totokanku akan pulih. Jangan memaksakan diri untuk melepaskan totokanku. Kau akan jatuh sebelum berhasil. Nah, selamat beristirahat. Wulan, ayo kita teruskan perjalanan kita. Itu mereka. Aneh sekali. Siapakah mereka? Banyak sekali. Apakah pemerintah Karangsedana Sang Prabu Aji Konda tidak mengetahui ada kegiatan pasukan sebanyak ini? Benar, Kakang. Mereka nampak terpimpin dan terlatih. Ini benar-benar mencurigakan. Awas, merunduk Wulan. Mereka dapat melihatmu dari sana. Aku dapat melihatmu dari sini. Siapa kalian anak muda? Agaknya besar sekali nyali kalian berani datang ke tempat kami. Kau benar. Nyali kami besar sekali. Kami adalah 2 orang pengembara yang kini menjadi sangat heran melihat ada kegiatan seperti ini di tengah hutan. Tuan, agar tidak terjadi kesalahpahaman, dapatkah kami mengetahui siapakah kalian dan kegiatan apakah yang ada di tengah hutan ini? Baiklah, kau boleh mengetahui. Karena sebentar lagi kau akan kukirim ke neraka. Kami adalah sekelompok orang yang ingin menggulingkan Aji Konda yang tidak becus memerintah Karangsedana. Lalu dari mana kalian bisa mendapatkan orang sebanyak itu? Cukup sudah. Kalian sudah tahu terlalu banyak. Ayo, keluar kalian Kerbodungu. Tangkap mereka. Begitu laki-laki tinggi kurus melambaikan tangannya, dari balik gerumbul pohon keluar puluhan laki-laki bertampang seram. Di antara mereka tampak beberapa orang yang baru saja dilumpuhkan Seta Keling dan Anting Wulan di pinggiran hutan. Tanpa harus mengulangi komando, gerombolan laki-laki kasar itu segera melompat menyerang Seta Keling dan Anting Wulan. Apa yang terjadi, Adi Lubalama? Oh, Kidemang. Hanya sepasang kelinci yang tersasar. Jangan khawatir, kami akan segera menyelesaikannya. Tapi agaknya mereka bukanlah sepasang. Lihatlah, sebentar lagi lumpuh seluruh orangmu, Adi Lubalama. Benar. Biarlah saya yang turun tangan ke sini. Apa tidak sebaiknya Tuan masuk ke dalam? Hamba khawatir nanti terjadi sesuatu yang dapat merusak nama baik Tuan. Tidak apa, Adi Lubalama. Bukankah mereka tidak akan dapat keluar lagi? Lagi pula mereka tidak mengenalku. Adi Lubalama, kau urus itu. Habis anak buahmu sebentar lagi. Baik, Kidemang. Cukup anak muda, layani aku. Ayo, mundur kalian. Ayo, majulah kalian. Lawanlah aku Ki Lobalengan. Iya, mundurlah. Ki Lobalengan, seorang pendekar dari pantai selatan, adalah seorang ahli dalam hal aji tangan kosong. Hampir seluruh jurus-jurus ganas dari golongan hitam dikuasainya. Kali ini, pendekar tinggi kurus itu tampak sudah mulai mengeterapkan aji Karang Ageng. Setiap gerak tangan dan kakinya seakan hendak merobohkan bukit. Iya, Mundurlah Wulan. Serahkan yang ini untukku. Mengapa harus Kakang? Aku pun masih sanggup merobohkannya. Tidak lebih dari 10 jurus. Baiklah.
Tapi hati-hati, lawanmu kali ini bagaikan bertenaga 10 gajah. Lawan dia dengan kincir metu. Baik, akan saya lakukan. Hiya! Hiya! Ki Demang Suwanda, Ki Sentana, dan para tokoh dari kelompok misterius seketika terbelalak melihat gerak dari Anting Wulan yang tidak dapat diikuti dengan mata wajar mereka. Akan tetapi, Ki Demang Suwanda adalah salah satu tokoh sakti yang disegani. Di sebagian tanah Pasundan dapat mengenali gerak kincir metu. Mereka dari Padepokan Golarang di Sentana. Hah? Maksudmu murid dari Resi Wanayasa? Benar. Hei, hati-hati lo balangan. Kau menghadapi Aji Kincir Metu. Jangan khawatir. Iya. Mereka mengenal kincir metu. Berarti mereka bukanlah orang sembarangan. Berbahaya sekali keadaan kami. Ya, aku harus segera meninggalkan tempat ini. Mundurlah, Adil Balangan. Dalimar, Sarpo, layani kedua orang itu. Hai! Wulan, tinggalkan tempat ini cepat. Kepung! Jangan beri kesempatan mereka untuk lolos. Wulan, tinggalkan tempat ini. Aku menahan mereka sebentar. Setakling terpaksa mendorong Anting yang kelihatan masih saja keras kepala untuk tetap di tempat. Kemudian, Raden Setakling melenting tinggi ke angkasa, menghindar dari serangan Dalimar dan Sarpo, dua tokoh andalan Ki Demang Suwanda. Belum lagi tubuhnya turun dari angkasa, serangan Dalimar dan Sarpo kembali mengejarnya. Untuk itu, segera Raden Setakling menyambutnya. Tenaga kedua orang itu benar-benar hebat. Wulan telah berhasil melepaskan diri dari kepungan. Aku akan menyusul sebelum aku semakin menjadi kerepotan dengan hadirnya tokoh-tokoh lainnya di arena ini. Jangan biarkan mereka lolos. Ki Demang Suwanda yang tidak ingin rencana besarnya terbongkar karena lolosnya kedua remaja dari Gua Larang segera melenting mengejarnya. Akan tetapi Kidang Mambrong, ilmu lari cepat yang digunakan kedua remaja dari kelompok Ning Sewu, benar-benar tak dapat ditandingi Ki Demang. Beberapa saat saja, kedua remaja sudah berhasil meninggalkan para pengejarnya. Cukup, Wulan. Kita sudah jauh meninggalkan mereka. Kita beristirahat sebentar. Hari sudah mulai gelap, Wulan. Tempat ini kelihatannya cukup aman dan bersih untuk kita beristirahat, Wulan. Benar, Kakang. Seluruh tubuhku juga sudah terasa lelah. Kita lanjutkan perjalanan kita esok pagi, Kakang. Malam itu, sepasang remaja murid dari Eyang Resi Wanayasa tidur di alam terbuka. Rumput kering yang mengalasi tubuhnya mampu membuatnya nyenyak hingga esok hari. Pagi-pagi sekali, mereka sudah melanjutkan perjalanannya hingga ketika matahari tepat di atas kepala, barulah mereka menemukan desa pertama dalam perjalanannya menuju kota raja. Nasi sayur dan daging kering, Mang. Untuk 2 orang, Den? Iya. Kami juga minta sepoci tuak. Ya, baik, Den. Aden orang baru di sini. Mamang baru kali ini melihat Aden. Benar, Mang. Kami berdua berasal dari Banyu Anyar. Oh, Banyu Anyar. Iya. Wah, jauh sekali, Den. Harus mengitari hutan luas di kaki gunung itu. Ini minumnya dulu, Den. Sayang sekali ya, Mang. Jika dulu sebelum masa paceklik seperti sekarang ini, perjalanan dari Banyu Anyar ke desa ini bisa dilalui hanya dalam waktu 1 hari, Mang. Betul, Den. Tapi, ya, kalau bicara soal dulu, banyak sedihnya, Den. Kami bekerja, berdagang, tidak pernah gelisah seperti sekarang, Den. Apakah di sini juga sering terjadi kekacauan, Mang? Wah, sejak 1 tahun yang lalu, Ya. suasana di sini benar-benar seperti neraka, Den. Oh ya. Hampir 5-6 kali dalam satu purnama, mereka datang mengacau kemari, Den. Akan tetapi, dalam 2 bulan ini aneh sekali, Den.
mereka tidak pernah hadir ke desa kami. Ini makannya, Den. Ya, Neng. Terima kasih, Mang. Terima kasih, Mang. Aden berdua pengantin baru. Dari mana Mamang menerka kami berdua pengantin baru? Ya, hanya pasangan yang baru saja yang masih senang keluyuran ke sana kemari, Den. Kalau yang sudah karatan mah, ya masing-masing, Den. Warung Mamang setiap hari apa seperti ini? Sepi? Ya, yang datang makan ada juga, Den. Tapi belum seperti dulu. Lagi pula beberapa hari ini banyak orang yang takut mengadakan perjalanan jauh, Den. Kenapa mereka takut, Mang? Mereka takut pada kelompok Ning Sewu, Den. Ning Sewu? Anting Wulan dan juga Raden Setakling tersentak kaget mendengar kata-kata dari pemilik warung. Kembali nama Ning Sewu menjadi momok bagi penduduk. Nah, para pendengar sekalian, peristiwa apakah yang telah terjadi di desa di mana Raden Setakling dan Anting Wulan singgah? Kemudian, apakah yang tengah dipersiapkan oleh kelompok besar yang berada di dalam hutan di kaki Gunung Ciremai? Mereka takut pada kelompok Ning Sewu. Ning Sewu? Ning Sewu? Iya, apa Mamang tidak salah? Setahu kami, Ning Sewu adalah sekelompok pendekar yang suka membela rakyat. Ya, kami juga pernah mendengar cerita itu, Den. Semula orang-orang yang makan di sini bercerita tentang kebaikan Ning Sewu, Den. Tapi belakangan ini kabarnya Ning Sewu merampok dan membunuh di mana-mana. Ada apa, Wulan? Tenanglah. Kakang, sebaiknya kita segera tinggalkan tempat ini. Kita lanjutkan perjalanan kita. Sebaiknya kau habiskan dulu makanmu itu. Aku sudah kenyang, Kakang. Baiklah. Ini uangnya, Mang. Mari, Wulan. Weh, Den, uangnya terlalu banyak, Den. Ambil saja, Mang. Anggap saja pemberian dari Ning Sewu. Pemberian dari Ning Sewu. Aneh. Apa maksudnya? Ning Sewu. Ning Sewu. Itu gerbang kota raja, Kakang. Kita sampai tepat pada waktunya. Kita langsung saja ke sana. Sebentar lagi, senja akan datang. Mungkin Kakang Dampu Awu dan Kakang Saka sudah menunggu di sana. Ya, baiklah. Tapi jangan terlampau cepat jalannya. Di sini banyak prajurit kerajaan yang lalu lalang. Kau bisa dicurigai. Baik. Kau benar, Kakang. Aku seakan tidak sabar untuk mendengar kabar tentang Intan Pandini. Aku berdusta. Aku justru tiba-tiba merasa rindu ingin bertemu dengan Kakang Saka. Oh, Dewata. Semoga saja Intan Pandini segera hilang dari kelompok kami. Semoga hilang dari ingatan Kakang Saka. Hei, awas Wulan! Kenapa kau melamun? Iya, Kakang. Aku melamun. Ada sesuatu yang menyusahkan hatimu? Tidak, Kakang. Tidak. Bagaimana jika sampai Eyang Resi mendengar tentang sepak terjang Ning Sewu yang mencemarkan nama baiknya? Jangan khawatir, Wulan. Eyang Resi sudah mengenal kita dengan baik. Tentunya tidak akan mudah percaya dengan cerita-cerita yang tidak tentu kebenarannya. Kakang, mari cepat. Ikuti kereta kuda itu. Orang itu, Kakang. Sabar, Wulan. Ini kota raja. Jangan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kecurigaan. Tapi, Kakang, laki-laki tua yang berada dalam kereta tadi adalah salah seorang tokoh yang kita temui di dalam hutan sana. Hah? Apa kau tidak salah, Wulan? Kereta tadi adalah kereta pembesar tinggi kerajaan Karangsedana. Kurasa kau telah salah lihat. Aduh, aku belum lagi pikun, Kakang. Umurku belum lebih dari 21 tahun. Aneh sekali. Malam ini juga
aku akan mencoba menyelidiki istana Karangsedana. Oh, itu Adi Dampu dan Adisaka. Lihat, dia memandang kemari. Ayo kita temui. Sesuai dengan rencana, 4 orang anggota kelompok Ing Sewu berkumpul di sebelah timur istana Karangsedana. Bagaimana dengan perjalanan kalian? Ada hambatan? Tidak, Kakang. Hanya rencana kami ubah. Kami tidak memperkenalkan diri sebagai kelompok Ning Sewu. Karena di sepanjang perjalanan, kami banyak mendengar tentang nama Ning Sewu yang mulai menakutkan bagi rakyat desa. Tapi Intan Pandini telah mengetahui siapa kita. Kurasa Intan Pandini dapat dipercaya. Dia sudah mengenal betul siapa kita. Aku rasa juga demikian, Wulan. Adik Awu, Saka dan kau, Wulan. Iya, Kakang. Malam ini kita ke istana. Akan tetapi, tidak seperti rencana semula. Menghadap dan menghaturkan sembah bakti dan menyampaikan salam dari Eyang Resi. Loh, kenapa jadi begitu, Kakang? Aku melihat suatu keadaan yang cukup serius yang sebentar lagi menimpa kerajaan Karangsedana. Seta Keling menceritakan semua pengalamannya bersama dengan Anting Wulan di hutan kaki Gunung Ciremai dan laki-laki tua yang dilihat Wulan di atas kereta pembesar kerajaan. Kita harus menyelidikinya dahulu, Kakang. Benar. Kita harus menyelidikinya sebelum menghadap dan terperangkap. Bagus. Jika demikian, marilah kita atur siasat kita. Sementara Raden Seta Keling dan kawan-kawannya, marilah kita jenguk keadaan istana Karangsedana. Malam itu, Raja Aji Konda di dalam keraton Karangsedana sedang bersinekawa bersama dengan para pembesar istananya. Yang menjadi pokok bahasan mereka adalah situasi kerajaan yang dirasakan semakin memburuk, baik mengenai masalah perekonomian maupun masalah keamanan. Paman Dalem, Paman Patih dan Kiai, terima kasih atas kesediaan Paman bertiga memenuhi undanganku. Daulat Paduka. Sabda Paduka hamba junjung tinggi. Iya, terima kasih. Paman-paman sekalian, kiranya kita semua cukup maklum atas kejadian serta keprihatinan yang menimpa di sebagian besar kerajaan ini. Nah, untuk itu, untuk kesekian kali kita berkumpul untuk memikirkan masalah ini. Bagaimana kini pendapat paman-paman? Ampun tuanku, mengingat jumlah prajurit kita yang sangat terbatas, rasanya tidak mungkin kita mengirimkan pasukan kita ke segala penjuru kerajaan untuk mengamankan penduduk. Jadi maksud hamba, tuanku dapat mengirimkan utusan pada Sang Mahaprabu sana di Galuh. Mohon agar sudi kiranya mengembalikan tentara Karangsedana atau meminjamkan tentara Karangsedana untuk beberapa saat guna mengamankan negeri ini. Begitu. Apakah itu mungkin, Paman Widadu? Apakah bukan malah aku yang justru akan disalahkan tidak mampu mengamankan Karangsedana? Aku ragu, Paman. Bagaimana Paman Dalem, Kiai? Hamba mengerti. Pasukan tuanku yang jumlahnya tidak terbatas tidak mungkin diperintahkan keluar dari istana dalam jumlah yang banyak. Untuk itu, hamba mengusulkan, bagaimana jika tuanku mengirimkan utusan dan meminta bantuan pada setiap padepokan dan perguruan-perguruan silat. Ampun tuanku, hamba rasa usul dari Kiai Sedawarna kurang baik bagi kewibawaan tuanku sebagai pimpinan dan junjungan di Karangsedana ini. Usulmu sendiri bagaimana, Paman Dalem? Ampun tuanku. Tuanku dapat mengumpulkan para penduduk untuk dilatih olah keprajuritan. Tetapi itu akan memakan waktu yang lama, Ki Sentana. Ya, memang sedikit memakan waktu. Tapi kita akan tetap memiliki kewibawaan, tuanku. Sementara perdebatan berlangsung di Paseban, Raden Seta Keling dan kawan-kawannya dengan berpakaian hitam-hitam berkelebat di antara dinding dan atap-atap istana Karangsedana.
sana. Itu pintu kayu besar yang terbuka itu adalah lumbung padi istana. Gudang istana. Coba aku lihat tempat apakah di bawah kita ini. Hati-hati membuka gentingnya, Awu. Bukan tidak mungkin ada penjaga atau penghuni yang bersiaga di dalam. Jangan khawatir, akan kuintip dulu, Kakang. Kakang, gudang padi lagi. Banyak sekali padi di dalam sini. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kurang ajar Aji Konda. Ia asik-asik di dalam istana, sementara rakyatnya banyak yang kelaparan. Kita beri pelajaran saja mereka, Kakang. Iya, harus diberi pelajaran. Tutup rapat-rapat wajah kalian. Kita pergi ke gedung besar yang terang itu. Kakang, lihat di bawah sana. Kenapa, Wulan? Aku melihat Sang Prabu Aji Konda bersama... kurang ajar. Kau benar, Wulan. Orang itu yang kita lihat di hutan sana. Pengkhianat. Raden Setakling begitu melihat laki-laki tua yang ditunjukkan Wulan tidak dapat menahan diri lagi. Aji Konda, keluarlah kau. Aji Konda, kemari. Temuilah aku, malaikat pembuat perhitungan atas dosa-dosa manusia. Sang Prabu Aji Konda dan para pembantunya tersentak ketika mendengar suara tantangan dari atas genteng, di mana ia sedang berbincang dengan pembantu-pembantunya. Dan tanpa membuang waktu lagi, raja yang memang memiliki ilmu dan aji kesaktian itu bersama dengan pembantu-pembantunya melompat ke atas genteng. Iya, turun kau tikus-tikus bodoh. Mundur kalian. Siapakah kau sebenarnya? Ada apa kau menyatroni kami tanpa sopan santun seperti ini? Patih Widadung yang perkasa dan Kiai Sedawarna. Aku telah mengenal kalian sebagai satria-satria yang disegani di tanah Pasundan ini. Tapi jika aku boleh tahu, siapakah laki-laki tua di sebelah Sang Prabu Aji Konda? Manusia-manusia liar. Ketahuilah, itu adalah penasihat dalam Sentana. Penasihat Istana Karangsedana. Penasihat dalam Sentana? Atau pengkhianat dari Karangsedana? Kurang ajar. Siapakah kalian ini? Kau tidak perlu tahu tentang aku. Tapi aku tahu banyak tentang dirimu. Kurang ajar. Biar hamba yang memberi pelajaran, tuanku. Tunggu, Paman Patih. Tunggu. Apakah maksud dan tujuanmu datang kemari? Katakanlah. Bukankah sudah kukatakan, aku datang untuk membuat perhitungan atas dosa-dosa seseorang. Nah, Aji Konda, lumbung padimu terlampau penuh isinya. Sedangkan rakyatmu di luar hidup penuh dengan keprihatinan. Lalu kau kemari hendak memberi pelajaran padaku. Lakukanlah kalau kau memang mampu. Mundurlah, tuanku. Biar hamba yang memberi pelajaran pada mereka. Baiklah, Paman. Tapi jangan bunuh mereka. Aku ingin tahu siapa mereka sesungguhnya. Baik, tuanku. Berikan padaku, Kakang. Hai, iya. Mereka dari padepokan Tuan. Ya, pasti itu adalah jurus-jurus khas perguruan itu. Apa hubungan mereka dengan Resi Wanayasa, putra nomor 2 Sang Prabu Sana Maharaja Galuh? Aku harus menghentikannya. Tunggu! Berhenti, Paman Patih! Tunggu! Anak muda, aku mengenal siapa kalian semua. Tinggalkan tempat ini dan sampaikan salamku pada gurumu. Aku tidak ingin bertempur dengan kalian. Nah, tinggalkan tempat ini segera. Kita tinggalkan tempat ini. Baiklah. Tapi ingat-ingatlah pesanku tadi. Perhatikan rakyatmu dan perhatikan pula penasehatmu. Kurang ajar. Sabar, Paman. Sabar. Selamat tinggal Sang Prabu. Maafkan kami.
Kurang ajar. Orang itu benar-benar menghina hamba Tuanku. Siapakah dia? Kenapa Tuanku diamkan saja? Mereka adalah murid dari Eyang Resi Wanayasa dari Padepokan Gualana. Kelompok Ning Sewu. Benar. Marilah kita lanjutkan pembicaraan kita lagi. Baik, tuanku. Hei, Ulu Balang, perketat pengawalan istana. Aku tidak mau hal seperti tadi terulang lagi. Celaka. Rahasiaku terbongkar. Untung Baginda tidak percaya begitu saja dengan kata-kata dari anak setan tadi. Aku harus mempercepat rencana penyerbuan. Malam ini juga aku harus meninggalkan istana Karangsedana. Malam itu juga, secara rahasia Prabu Aji Kondang menghubungi Pati Widadung dan Kiai Sedawarna untuk mengadakan pembicaraan khusus. Paman Patih dan Kiai, mungkin sudah maklum dengan pertemuan yang tanpa kehadiran penasehat dalam Sentana. Mungkin tuanku hendak membicarakan perihal Ki Sentana. Ya, kau benar. Tidak ada salahnya jika Paduka memperketat pengawalan dan mengawasi Ki Sentana secara hati-hati. Akan tetapi tuanku, jika hal itu segera kita lakukan, kita akan menyinggung perasaan Ki Sentana sebagai orang kepercayaan tuanku. Tetapi demi kepentingan besar, demi kepentingan seluruh Karangsedana, hal itu harus kita lakukan, tuanku. Ya, cukup Paman dan Kiai. Aku akan mengambil keputusan. Daulat tuanku. Keputusan tuanku hamba junjung tinggi. Penjagaan dapat diperketat. Akan tetapi pengawasan langsung terhadap penasehat dalam jangan dilakukan dulu. Akan tetapi Paman Patih dapat melakukan penyelidikan ke segala penjuru Karangsedana. Jangan kirim pasukan. Akan tetapi cukup petugas sandi. Daulat tuanku. Akan hamba kirim petugas sandi sampai ke 4 penjuru perbatasan Karangsedana. Bagus. Jika demikian, kukira pertemuan ini cukup. Paman dapat segera melakukan tugas Paman kembali. Malam itu juga, Ki Sentana, penasihat kerajaan Karangsedana beserta kelompoknya Ki Demang Suwanda, Ki Dalimar, Ki Sarpo, dan Ki Mahendra mengadakan pembicaraan khusus dan akhirnya diputuskan untuk mengadakan penyerangan secepatnya. Malam ini juga kita akan melakukan penyerangan ke Karangsedana. Bersiaplah kalian. Kalian sudah harus tiba esok malam di gerbang kota raja. Untuk rencana penyerangan segera akan kalian dapatkan dari pimpinan kelompok kalian. Nah, bersiaplah. Keesokan harinya, sejak pagi hari hingga sore hari, istana dan gerbang kota raja kelihatan ada sedikit kesibukan. Pasukan-pasukan cadangan yang berada di dalam barak dikeluarkan, sampai akhirnya ketika senja mulai turun. Tuanku Prabu. Celaka tuanku. Ada apa, Patih? Mereka datang. Benar tuanku. Di gerbang kota raja pasukan Karangsedana sedang berusaha menahan serbuan mereka. Berapa banyak jumlah pasukan mereka, Patih? Jumlah mereka banyak sekali, tuanku. Hampir 2 kali lebih banyak dari pasukan Karangsedana, tuanku. Jika demikian, kerahkan seluruh pasukan istana, Paman Patih. Jangan biarkan mereka menembus pintu kota raja. Jaga seluruh bagian dari dinding-dinding benteng kita. Akan kami usahakan, tuanku. Apa Paman sudah melihat sendiri dengan mata Paman sendiri keterlibatan penasehat dalam Sentana? Hamba memang belum melihat, tapi hamba sudah merasa pasti, tuanku. Hamba tidak melihat lagi Ki Sentana setelah pertemuan malam itu. Baiklah, kembalilah ke medan sana. Aku segera menyusul setelah menjelaskan masalah ini pada keluargaku. Baik, tuanku. Hamba segera berangkat.
Ada apa ribut-ribut, Kanda Prabu? Apakah sesuatu telah terjadi? Iya, Dinda. Karangsedana, istana kita yang semula selalu tenang, kini telah berubah, seperti yang Kanda khawatirkan semula. Maksud Kanda, apa yang telah terjadi? Di mana putraku Angling Purbaya? Ada di kamarnya. Dia masih tidur. Ceritakanlah, Kanda. Apa yang telah terjadi di luar sana? Kemarau yang berkepanjangan agaknya telah membuat sebagian dari penduduk Karangsedana menjadi lupa diri. Dan dengan hasutan seseorang yang culas, sebagian dari penduduk Karangsedana telah bergerak. Maksud Kanda telah terjadi pemberontakan? Benar, Dinda. Oh, celaka. Siapakah yang berdiri di belakang mereka, Kanda? Apakah negara tetangga kita ada yang terlibat? Sampai saat ini Kanda belum tahu akan hal itu. Tapi satu hal yang membuat Kanda kecewa, ialah kemungkinan keterlibatan dari Kisentana besar sekali. Kurang ajar Kisentana. Pagar makan tanaman. Sungguh busuk manusia itu, Kanda. Sudahlah, Dinda. Kanda akan segera melihat ke gerbang kota raja. Jaga Purbaya, jangan biarkan dia main jauh dari dirimu. Tunggu dulu, Kanda. Agaknya Kanda cukup cemas. Apakah kekuatan pemberontak itu cukup besar? Menurut Paman Patih demikian. Akan tetapi janganlah terlalu khawatir. Kanda akan berusaha untuk menahan mereka. Kanda pergi. Hati-hatilah, Kanda. Hei, Satria Karangsedana, apa yang telah kalian lakukan tadi dengan rekan-rekan kalian? Karena hanya ingin menyelamatkan nyawa kalian, gerbang ini kalian tutup. Hingga semua kawan-kawan kalian yang tidak berhasil masuk habis mati terbantai. Lemparkanlah ke bawah sini anak panah dan semua senjata kalian, dan buka pintu gerbang ini. Maka kalian semua akan kami ampuni. Ayo, bukalah cepat gerbang kota kalian, dan kalian semua akan selamat. Jangan memperbodoh diri kalian sendiri. Aku tahu jumlah dan kekuatan kalian. Kekuatan kalian tidak lebih dari separuh kekuatan kami. Menyerahlah! Ribuan para pemberontak yang nampak liar dan haus akan pembunuhan berteriak sambil mengacung-acungkan senjata mereka. Ki Demang Suwanda yang merupakan salah seorang tokoh utama dari pemberontakan kelihatan menjadi semakin geram ketika menyadari bahwa ancamannya tidak digubris oleh para prajurit Karangsedana. Keluarkan balok pendobrak yang telah kalian siapkan. Hancurkan gerbang itu dan bunuh semua manusia di dalamnya. Pusatkan serangan kalian ke kereta pendobrak itu. Bagaimana dengan gerbang timur dan barat hulu barat? Baru saja hamba mendapat laporan bahwa kekuatan terbesar ada di sini. Pertahankan terus sekuat tenaga gerbang ini. Ya, jika sampai bobol, kita tidak dapat menahan arus serangan pasukan sebanyak itu. Iya, kau benar, Patih. Pasukan mereka sangatlah besar jumlahnya. Dan agaknya sebentar lagi gerbang ini akan bobol. Pasukan panah mereka di bawah. Sangat banyak yang balas menyerang untuk melindungi pembawa kereta pendobrak itu. Kita bantu menahan kereta itu dengan panah, Paman Patih. Baik, tuanku. Iya. Melihat serangan dari kereta pendobrak yang bermuatan batang pohon besar sangat berbahaya, maka Prabu Ajikonda dan Patih Bidadung kemudian ikut turun tangan membantu menahan lajunya serangan pemberontak. Tameng itu terpental jatuh, dan beberapa saat kemudian terdengar teriakan korban dari beberapa orang pembawa kereta pendobrak itu.
Demikianlah, untuk beberapa saat, lajunya usaha dari pendobrakan tersebut mulai tertahan dengan serangan-serangan dari Sang Prabu dan Patih Widadung. Sementara itu, jauh dari keramaian dan kecamuknya peperangan, di sebelah selatan dari Istana Karangsedana, tampak Raden Setakeling dan adik-adiknya sedang beristirahat. Kakang, agaknya sebentar lagi Karangsedana akan kembali hijau. Hujan segera akan turun. Lihatlah, burung-burung pun sudah mulai nampak banyak di sekitar Karangsedana. Burung-burung sudah dapat membaca bahwa hujan akan segera turun. Hah? Apa maksudmu dengan hujan? Lihatlah Kakang Seta, Kakang Saka, Kakang Dampu, bukankah itu... Oh, celaka. Mereka sudah mulai. Kita segera ke sana. Itu adalah kobaran api. Ya, dari arah Karangsedana. Ayo, kita lihat. Ayo, Kakang. Dinda, sedang apa di sini? Mengapa tidak masuk ke dalam? Kanda Prabu, sejak kepergian Kanda, Dinda merasa sangat cemas sekali. Dinda menjadi tidak betah dan serba salah di dalam istana. Oleh karena itu, Dinda keluar dan menunggu Kanda di sini, sambil melihat-lihat orang-orang yang sibuk berlari ke sana kemari. Bersiaplah Dinda. Mungkin sebentar lagi Dinda akan berangkat, pergi dari istana ini. Lalu, bagaimana dengan Kanda Prabu? Ikut bersama Dinda? Kanda masih akan berusaha menahan serangan mereka. Jika tidak juga berhasil, maka Kanda segera menyusul. Bersiaplah Dinda. Jangan kenakan baju Dinda, tapi kenakanlah baju Bibi Emban. Maksud Kanda, Dinda harus menyamar dan pergi seorang diri tanpa ditemani Kanda Prabu? Iya, Dinda akan pergi tanpa Kanda, tapi Dinda akan diantar oleh Karewang, hulu balang kerajaan. Bersiaplah Dinda, dan kau juga Karewang. Baik tuanku. Hamba akan kembali untuk berganti pakaian tuanku. Tidak ada waktu Karewang. Kau masuklah ke dalam. Carilah pakaian dari seorang abdi dalamku. Hamba segera bersiap tuanku. Dan beberapa orang prajurit akan hamba siapkan untuk membuka jalan di gerbang timur yang agak lemah tuanku. Tidak. Kau pergi seorang diri Karewang. Seorang diri? Iya. Dan kau tidak perlu melalui gerbang timur. Ikutilah saja istriku. Dia akan menunjukkan jalan rahasia keluar dari istana ini hingga sampai di luar kota raja. Bawa istriku kepada Kiai Sedawarna, kawanku di Gunung Sawah. Baik tuanku. Hamba pamit untuk bersiap tuanku. Baiklah. Hapuslah air matamu Dinda. Jangan menangis. Semua ini mungkin sudah kehendak Dewata. Pergilah cepat. Di mana Purbaya? Dia sedang bermain di belakang bersama Cempaka. Ya, Cempaka emban pengasuh Purbaya bisa juga ku ajak. Pergilah cepat padanya. Jika dia menanyakanku, aku sedang berusaha untuk mempertahankan Karangsedana. Jaga diri Kanda baik-baik. Dinda akan menunggu di sana. Sementara itu, pergulatan dan usaha dari pihak pemberontak nampak semakin membuahkan hasil. Telah berkali-kali kereta pendobrak sempat menggedor gerbang utama Karangsedana. Pintu gerbang yang kokoh dan dilindungi oleh hujan anak panah para prajurit perlahan-lahan kelihatan mulai rusak di sana-sini. Hei, Patih Widadung, sebentar lagi pintu itu akan hancur dan Karangsedana akan kubuat banjir dengan darah dari kalian prajurit-prajurit bodoh. Ayo, terus dobrak dan hancurkan gerbang itu. Hancurkan itu gerbang itu.
Entah dari mana Kisentana dan Demang Gila ini mengumpulkan manusia liar sebanyak ini. Hei, Demang Gila! Tidak bosan-bosannya kau mengacau di sana sini. Jika Sang Mahaprabu sana di Galuh mengetahui semua ulahmu ini, kau tentu tidak akan dimaafkan untuk yang kedua kalinya. Hei, kau tidak perlu menakuti aku dengan nama sana. Aku tidak takut pada dia. Justru persiapanku kali ini adalah untuk membalaskan sakit hatiku padanya. Galuh satu saat juga akan kuhancurkan. Setan satu ini benar-benar gila. Entah di mana setan lainnya, ular kepala tua dan Kisentana. Semangat juang dari para pemberontak liar benar-benar menggetarkan seluruh prajurit Karangsedana. Mereka terus saja maju tanpa mengenal arti takut. Dan hampir dapat dipastikan bahwa beberapa saat lagi gerbang utama dari Karangsedana akan segera hancur. Akan tetapi hancurkan roda itu. Ternyata kalian. Kau rasakan ini, anak muda tak tahu diri. Mundur saja. Ini bagianku. Kan, bukan kau bocah sombong. Ki Demang Suwanda adalah seorang tokoh sakti yang memiliki beragam ilmu dari golongan putih maupun hitam. Dan salah satu ilmu andalan yang menjadi kebanggaannya adalah Kelaban Seribu, yang merupakan pukulan beracun yang sangat berbahaya. Kincir metumu bocah. Kedua tangan Ki Demang nampak mulai menghitam. Dan Patut Widadung yang sejak tadi mengawasi pertempuran itu mengenal akan banyaknya ilmu pukulan beracun itu. Ketika pertempuran antara Raden Setakeling dan Ki Demang Suwanda telah mencapai puncaknya, pertempuran lainnya di sekeliling mereka tanpa dikomandokan berhenti dengan sendirinya. Dan arena pertempuran mereka pun terbentuk karena angin pukulan mereka yang mencapai beberapa tombak. Para prajurit pemberontak maupun prajurit Karangsedana yang menyaksikan dari atas bentengan gerbang, semua nampak terlengong melihat pertempuran tingkat tinggi. Di tengah arena, mereka hanya mampu melihat kelebat bayang-bayang orang bertempur tanpa dapat membedakannya. Aku harus menghindarkan bersentuhan tangan dengannya. Racun itu sangat berbahaya. Aku tidak bisa mengalahkan dia. Bagaimana aku dapat menempatkan diriku sebagai tokoh golongan tua? Aku harus segera menyelesaikan pertempuran ini. Serangannya semakin berbahaya saja. Aku akan mengeluarkan jurus pamungkas kincir metu. Sambut serangan. Mampus kau anak muda! Tinggalkan tempat ini. Naik ke gerbang. Di mana Kisentana? Katakan padanya bahwa aku akan menarik pasukan untuk sementara. Kita tidak dapat masuk tanpa kereta pendobrak itu. Ayo, mundur!
Kehadiran keempat anggota Ning Sewu di Kota Raja kali ini benar-benar menggembirakan seluruh prajurit. Harapan mereka yang semula hilang kini telah tumbuh kembali. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kemudian akan terjadi dengan Karang Sedana? Dan bagaimanakah pula dengan nasib dari Rara Angken, permaisuri dari Aji Konda yang sudah menyelamatkan diri, meninggalkan istana bersama-sama dengan anaknya Purbaya dan diantar oleh Hulu Baleng Karewang dan Cempaka, pengasuh dari Raden Angling Purbaya. Di mana Ki Sentana? Katakan padanya bahwa aku akan menarik pasukan untuk sementara. Kita tidak dapat masuk tanpa kereta pendoprak itu. Ayo, mundur! Terima kasih atas bantuan kalian. Tinggallah beberapa waktu di sini, anak-anak muda. Bantulah kami. Kelak aku akan datang untuk mengucapkan terima kasih ke padepokanmu dan menghadap Eyang Resi Wanayasa. Kami memang datang kemari atas perintah guru untuk membantu Karang Sedana dari gangguan pengacau. Akan tetapi yang terjadi di sini justru lebih dari sekedar pengacauan. Marilah anak-anak muda dan kau Paman Pati, kita beristirahat di dalam keraton. Bagaimana Paman Pati? Apa kira-kira kita akan dapat menahan serangan mereka yang berikutnya? Ampun tuanku, beribu ampun. Hamba tidak bisa memberi kepastian. Hamba ragu. Hamba ragu dengan kemampuan kita yang ada pada saat ini untuk menahan serangan pasukan pemberontak. Paman Widadung benar. Aku pun juga ragu jika dalam situasi seperti ini. Sejak 3 bulan yang lalu, kita terlena. Kita tidak memulai menyiapkan kembali pasukan kita sejak Prabu Sana mengambil 5.000 prajurit kita. Iya, tuanku tidak bersalah. Saat itu tuan menyimpulkan bahwa tidak perlu untuk menyiapkan prajurit karena keadaan dari Karang Sedana yang memprihatinkan. Kemarau seakan-akan melumpuhkan sebagian besar dari sendi-sendi perekonomian kita. Anak-anak muda, apakah kalian mempunyai pertimbangan atau usul untuk menyelesaikan masalah ini? Katakanlah, mungkin justru kau yang dapat menolong kami seperti yang baru saja kau lakukan. Ampun tuanku, sebelumnya hamba ingin menyampaikan dulu salam dari guru kami. Mengenai masalah yang sekarang sedang dihadapi oleh Karang Sedana, memang sangatlah berat. Pasukan pemberontak yang kita hadapi jumlahnya jauh lebih banyak dari pasukan Karang Sedana. Maka, untuk menghadapinya, janganlah dengan cara beradu dada. Apa maksudmu anak muda? Bergerilya? Hampir seperti itu tuanku. Tuanku dapat mengirimkan beberapa orang berilmu untuk mengadakan pengacauan di tempat mereka, membakar persediaan makanan mereka dan perlengkapan perang mereka. Dengan habisnya persediaan makan mereka, tidaklah mungkin mereka masih berkeliaran di sekitar sini. Ya, kira-kira itulah usul dari hamba. Bisa juga diterima usulmu. Tapi apa tidak ada usul yang lain? Karena aku sangat mengkhawatirkan keselamatan orang-orang yang bertugas ke sana. Ampun tuanku, jika hanya itu keberatan tuanku, dengan usul Kakang Seta, tuanku dapat mempercayakan tugas itu pada kami. Benar tuanku. Kedatangan kami kemari memang justru untuk tugas itu. Aku mengerti. Kalian adalah satria-satria yang pantang mengenal takut. Kalian adalah satria-satria perkasa, asuhan dari Eyang Resi Wanayasa, dari padepokan Gua Larang. Tapi untuk masuk ke dalam sarang pemberontak yang jumlahnya sekitar 6.000 orang dan juga penuh dengan tokoh-tokoh sakti, sangatlah berbahaya. Tugasi kami tuanku. Kami tidak takut dengan bahaya-bahaya yang tuanku ceritakan itu. Jika sampai terjadi apa-apa dengan kalian, bagaimana aku harus mempertanggungjawabkannya? Maafkan saya tuanku. Bagaimana jika tuanku memohon pertolongan pada Mahaprabu Sana di Galuh?
Agaknya Mahaprabu Sana di Galuh sedang merencanakan pendudukan keluar pulau. Untuk itu 5.000 pasukan dari Karang Sedana telah dimintanya. Saya kira tidak ada jalan lain lagi, tuanku. Kami berempat akan mencoba masuk ke dalam daerah pertahanan mereka dan membuat kekacauan di sana. Baiklah, jika memang kau yang memaksa, pergilah. Aku akan berdoa pada Hyang Widi untuk keselamatan kalian. Terima kasih, tuanku. Tunggu. Kalian belum memperkenalkan diri. Bagaimana aku dapat tenang menerima budi kalian jika nama kalian saja aku tak tahu? Ampun beribu ampun, tuanku. Hamba berempat adalah anak-anak desa yang hina. Yang dapat hidup hingga saat ini adalah karena kemurahan Eyang Guru Wanayasa yang menolong kami pada masa kecil. Saya adalah Seta Keling, dan adik seperguruan saya ini adalah Saka Palwaguna, Dampu Awuk, dan Anting Wulan. Nah, Seta Keling, berangkatlah segera setelah kalian cukup beristirahat. Doaku bersama kalian. Terima kasih, tuanku. Hamba pamit. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Istirahatlah kalian. Sebentar lagi, jika senja sudah menjadi gelap, kita sudah harus meninggalkan istana Karang Sedana untuk mencari daerah pertahanan pemberontak. Iya, Kakang. Nasib kita baik sekali, Kakang. Kita kini menjadi orang terhormat. Baginda Raja Aji Konda pun kelihatan segan pada kita. Ya, kalian merasakan tidak, Adi Wulan? Kita menjadi orang terhormat hanya saat ini saja. Karena saat ini kita membantu Baginda Raja mengamankan Karang Sedana. Saat lain jika kita bertemu, mungkin sikap Baginda akan berubah. Tidak lagi seperti ini. Kau salah, Adi Awu. Kita dihormati bukan karena bantuan kita terhadap mereka, tapi karena Eyang Guru Wanayasa. Iya, Kakang benar. Karena gurulah kita dihormati oleh Prabu Aji Konda. Kalian salah. Kita dihormati adalah karena Mahaprabu Sana dari Galuh. Coba saja, jika Eyang Guru bukan saudara dari Mahaprabu Galuh, apakah juga kita akan dihormati? Sudahlah. Jangan berbicara macam-macam. Istirahatlah. Ingat, kalian mempunyai tugas yang sangat berat malam nanti. Kumpulkan tenaga kalian. Bersemedilah. Baik, Kakang. Sang Mentari Senja menebarkan sayap-sayap merahnya hanya beberapa saat saja. Dan ketika sang mentari perlahan-lahan meluncur turun dari ufuk timur, dewa kegelapan yang sejak tadi telah mengintip, menunggu kesempatan, kini muncul dan menebarkan sayap-sayapnya menyelimuti alam semesta. Di kerembangan malam, udara terasa dingin menusuk tulang. Suasana kerajaan Karang Sedana sunyi dan senyap. Hampir di seluruh bagian jalan dari Karang Sedana tak dapat ditemui bayangan seorang penduduk sekalipun. Akan tetapi, ketika malam menjadi semakin gelap, dari arah istana Karang Sedana terlihat 4 bayangan yang berkelebat cepat menuju ke arah luar kota. Berhenti sementara di semua. Ada apa, Kakang? Kenapa kita berhenti di sini? Kita akan mencari mereka. Saat ini kita belum mengetahui tempat mereka beristirahat. Mereka pasti beristirahat di sebuah daerah terbuka yang luas. Mereka tidak mungkin mempergunakan kota atau desa untuk beristirahat, karena demi pertimbangan keamanan. Ya, tapi di mana lapangan luas itu? Oh ya, coba kita lihat di sebelah barat kita. Ayo, kita ke arah barat. Awas, stop. Hati-hati, ada beberapa ekor kuda menuju kemari. Benar, Kakang Seta. Mereka pasti berada di sana. Penjagaan sudah ada di sekitar sini. Kita teruskan perjalanan kita. Aku minta, berhati-hatilah kalian. Ayo. Raden Seta Keling dan kawan-kawannya semakin meningkatkan kewaspadaannya ketika tahu bahwa mereka sudah tiba di tempat yang ditujunya. Sementara itu, Roro Angken
permaisuri dari Sang Prabu Ajikonda bersama dengan putranya Raden Anglin Purbaya, Cempaka, emban pengasuh putranya, dan Hulu Bawang Karewang yang mengawal pelariannya melalui lorong rahasia dari puri istana yang terletak di pinggiran benteng. Mereka keluar dari kota raja. Ibu, mau kemanakah kita? Mengapa Ayahanda Prabu tidak bersama kita? Kita akan meninggalkan istana untuk sementara. Ayahandamu nanti akan menyusul kita. Kanda Prabu. Ibunda menangis. Kenapa? Ibu menangis karena ayahmu tidak menyertai kita saat ini. Kenapa harus menangis? Bukankah Ayahanda akan menyusul kita? Paman Karewang, Hamba tuanku. bisakah kita istirahat di sini? Hamba kira bisa tuanku. Kita sudah cukup jauh dari kota raja. Hutan kecil ini tidak mungkin disinggahi mereka jika saat ini mereka tidak berhasil menguasai kota raja, tuanku. Cempaka, ambilkan kain tebal untuk alas putraku tidur. Tidak, Ibunda. Purbaya tidak akan tidur. Kau harus beristirahat, anakku. Perjalanan kita masih cukup panjang. Tidurlah, Raden. Nanti Raden akan dibangunkan jika sudah cukup beristirahat. Dan kita akan segera melanjutkan perjalanan. Tidak, Bibi Cempaka. Aku tidak dapat tidur. Paman Karewang, ceritakanlah apa yang sebenarnya terjadi. Jika ini memang perjalanan kunjungan ke Gunung Sawal, kenapa tidak memakai kereta kerajaan? Kenapa kita berangkat secara diam-diam melalui lorong bawah tanah yang gelap tadi? Kenapa aku disuruh memakai pakaian orang lain yang tidak kukenal? Ceritakanlah. Paman dan Ibunda pasti menyembunyikan sesuatu. Ceritakanlah, tuanku. Agaknya Raden Purbaya sudah merasakan situasi yang lain, tuanku. Sudah dapat merasakan situasi yang tidak seperti biasanya. Dia sudah boleh mengetahuinya, hamba kira. Ceritakanlah, Paman. Jelaskanlah semua yang terjadi padanya sejelas-jelasnya. Ada apakah, Paman? Karang Sedana kini sedang dilanda perang, Raden. Perang yang sering diceritakan Ayahanda. Manusia saling membunuh untuk mencari kemenangan. Iya, Raden. Begitulah yang kini terjadi di istana sekarang ini. Jadi, Ayahanda Prabu juga sedang berperang, sedang membunuh. Ayahanda Raden saat ini sedang membela dan mempertahankan haknya, Raden. Hak Ibunda dan hak Raden sendiri. Ayahanda Raden kini sedang berjuang. Apakah Ayahanda akan mati dalam peperangan itu, Paman? Ayahanda Raden adalah seorang yang sakti, yang memiliki beragam ilmu kepandaian, Raden. Ayahanda akan selamat. Janganlah Raden khawatir. Paman bohong. Paman dusta. Ayahanda pasti akan mati, seperti yang terjadi dalam perang yang saya pernah dengar. Ayahanda pasti akan terbunuh. Paman dusta. Anakku Purbaya. Ibu juga dusta. Ibunda membohongi aku. Ayahanda pasti akan mati. Jika tidak, kenapa ibu menangis? Kenapa kita harus pergi dengan cara seperti ini? Kalian semua dusta. Dengarlah, Raden. Kita meninggalkan istana saat perang sedang berlangsung. Bagaimana kuatnya dan besarnya pun jumlah musuh, Ayahanda Raden pasti akan segera dapat meloloskan diri dari kepungan mereka, Raden. Paman bohong. Ayahanda pasti mati dalam peperangan itu. Ayahanda adalah seorang ksatria. Ayahanda tidak mungkin melarikan diri. Kita teruskan saja perjalanan kita, Paman Karewang. Ya, benar Purbaya. Keadaan di Karang Sedana sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita pergi dari sana. Tapi itu belum berarti ayahandamu akan berlayar di sana. Siapakah musuh-musuh ayahanda, Bunda? Oh, sudahlah anakku. Tidak perlu kau ketahui semua ini. Kelak, jika saatnya telah tiba, kau juga akan mengetahui dengan sejelas-jelasnya. Ya, jika saatnya telah tiba, aku pun akan membalas semua perbuatannya yang sudah menyusahkan kita. Iya. Mari Raden, kita lanjutkan perjalanan kita.
Dengan isak yang tertahan dan langkah yang tersaruk-saruk, Roro Angken melanjutkan perjalanannya meninggalkan Karang Sedana. Untuk tiba di tujuan, mereka masih harus melakukan perjalanan yang panjang. Raden Angling Purbaya yang telah mengetahui duduk permasalahannya, kini justru berjalan dengan gagah di samping ibundanya, seakan-akan siap menjadi pembela apabila ada seseorang yang mengganggu ibunya yang kini sedang dirundung kesedihan. Sementara itu, Raden Setakling dan ketiga adik seperguruannya telah tiba di daerah yang ditujunya. Kakang, lihat itu di sana, Kakang. Betul, Kakang. Cahaya yang temaram di tengah lapangan besar itu pastilah mereka. Kalian benar. Lihat itu. Di depan sana ada beberapa orang penjaga. Agaknya itu adalah pos terdepan mereka. Ayo, kita dekati. Sebagian besar dari mereka agaknya sudah tertidur, Kakang. Kita harus mencari tempat perbekalan mereka. Perbekalan mereka pastilah ditaruh di dalam gerobak agar mudah dipindah-pindahkan. Ya, tapi tidak mudah mencari gerobak perbekalan mereka di antara ribuan orang yang bertebaran dalam gelap seperti ini. Coba kita cari tempat ini. Dari sudut sana, agaknya kita dapat melihat dengan sedikit jelas. Kalian lihat, 3 api unggun yang jauh di sana. Kukira mereka adalah penjaga tempat perbekalan. Ayo, kita coba lihat ke sana. Awas, Kakang. Lihat, di sebelah kanan kita banyak tubuh-tubuh prajurit yang tidur bertebaran. Kita tidak dapat lewat terus, Kakang. Terpaksa harus mengitari yang bertebaran di kanan kita ini. Kita lewati saja, Kakang. Bukankah kita dapat terus melompati mereka? Sebagian dari mereka sedang tidur. Mereka pasti tak dapat melihat kita. Ya, baik. Kita coba untuk melompati mereka. Biar aku yang dahulu. Agar tidak membuang-buang waktu, akhirnya Raden Setakling menerima usul dari Anting Wulan. Gadis manis yang sedikit pemberang mendahului kakak-kakaknya melenting melompati tebaran prajurit yang sedang tertidur. Kemudian diikuti oleh kakak seperguruannya. Bayangan mereka berkelebat ringan sempat dilihat oleh beberapa orang prajurit. Akan tetapi, gerakan mereka di dalam keremangan malam tak dapat ditangkap oleh mata prajurit itu secara utuh. Sehingga para prajurit itu mengira adalah sekawanan burung malam yang sedang berkeliaran mencari makan. Nah, para pendengar sekalian, apakah rencana dan tujuan kelompok Ning Sewu akan berhasil? Apakah kerajaan Karang Sedana akan dapat menahan serbuan dari pihak pemberontak yang berjumlah jauh lebih besar? Dan kemudian, bagaimanakah nasib dari Roro Angken bersama putranya Raden Angling Purbaya? Untuk mengetahui jawabannya, dengarkanlah kisah Babat Tanah Leluhur. Sampai jumpa.